pandemi pertama itu ya luar biasa kacau lah, pokoknya banyak lah, banyak masalah, pokoknya banyak masalah, banyak yang perlu saya hadapin, baik itu masalah dalam pekerjaan, keluarga, dan lain-lain itu saya hadapin satu tumpuk jadi satu, ketambahan dengan pandemi itu teman-teman. Pokoknya ya itulah akhirnya muncul gejala itu gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Sirin atau Sultan Ngapak ya. Orang ngapak, orang kepenak. Oke teman-teman, bagaimana kabarnya teman-teman hari ini? Semoga dalam keadaan membaik ya teman-teman. Bagi yang belum membaik, jangan putus asa, tetap semangat. Pasti kalian akan membaik dan akan sembuh teman-teman. Jadi awal mula saya terkena gangguan asam lambung ini, saya tidak sadar teman-teman kalau saya itu terkena gangguan asam lambung ya. Karena pada saat itu yang saya rasakan itu awal mulanya itu sering masuk angin teman-teman, sering masuk angin. Jadi saya itu masuk angin itu kalau dikerik kan sembuh teman-teman ya. Kalau dikerik itu biasanya saya sembuh, biasanya saya itu minumnya itu tolak angin atau wedang jahe terus dikerik gitu teman-teman, itu biasanya itu sembuh. Nah ini masuk angin saya kok hampir setiap hari gitu, hampir setiap hari. Jadi saya itu kerikan itu hampir setiap hari teman-teman, ya kadang 2 hari sekali, tapi itu hampir tiap sore gitu ya. Tiap sore itu saya minta dikerik sama teman saya, itu berjalan kurang lebih sekitar ada 1 bulanan lah gitu. Kenapa sih saya kok sering masuk angin gitu ya. Nah itu saya belum belum curiga, itu belum curiga ke apa namanya, ke arah saya terkena asam lambung, karena saya itu nggak mikir sama sekali sampai ke sana gitu ya. Terus waktu itu setelah hampir 1 bulan itu saya sering kerikan itu kan dibilangin sama teman bahwa eh, periksa saja coba, takutnya nanti kenapa-napa gitu. Nah waktu itu saya belum mau periksa karena saya merasakan kalau habis dikerik itu enakan gitu, enakan. Cuma terus-terusan sering sendawa teman-teman, sering sendawa, sering sendawa, bahkan nggak makan pun itu sendawa gitu. Jadi kayak ya gejalanya kayak masuk angin itulah, pertama-tamanya itu kayak masuk angin. Terus setelah 1 bulanan itu saya tahan, muncullah sensasi teman-teman, muncullah sensasi yang ketika sore itu datang itu apa namanya, merinding gitu ya. Terus seperti badan itu meriang tapi nggak panas gitu, suhu badan itu nggak panas gitu. Itu mulai muncul seperti itu. Nah terus selang berapa hari lagi muncul lagi sensasi baru lagi, itu lemes, tiba-tiba itu lemes, kepala pusing, pokoknya nggak karu-karuan. Tapi itu berjalan kurang lebih sekitar 2 jam gitu, sore-sore itu, sore menjelang maghrib sampai dengan nanti habis isya itu apa, sembuh teman-teman, sembuh gitu ya, biasa lagi. Nah terus itu berjalan berjalan hampir 2 bulan, itu mulai mata itu mulai apa namanya, perih gitu. Mata itu mulai perih, mulai sayup, mulai seperti kayak kurang tidur terus gitu ya, mata itu merah gitu. Tapi bukan bukan ini teman-teman, bukan apa namanya, bukan belek gitu ya. Jadi pas pada saat saya kasih obat tetes itu juga nggak sembuh, tetap perih itu berapa hari itu perih gitu ya teman-teman. Jadi nggak tahu, saya itu nggak tahu ini kenapa gitu ya. Terus habis itu tenggorokan itu mengganjal teman-teman, tenggorokan mengganjal itu saya rasakan waktu tenggorokan mengganjal itu. Sebelumnya itu 2 hari atau 3 harian itu malam-malam itu saya terbangun teman-teman, malam-malam saya itu terbangun, perut itu mual sekali, terus seperti kayak ada apa namanya, di sini itu kayak seperti air ngalir gitu ya, air ngalir gitu, jadi di sini kayak panas gitu ya. Nah itu setelah itu saya belum tahu kan, jadi saya nggak panik waktu itu, waduh kenapa gini, cuma panas lah paling, apa namanya, panas dalam, saya pikirnya seperti itu teman-teman. Terus langsung saya paginya itu minum las segar gitu ya, minum itu biasa itu yang buat panas dalam itu ya, ada adem sari, kadang las segar kayak gitu saya minum gitu teman-teman, tapi kok nggak kunjung sembuh gitu. Terus tenggorokan itu mengganjal terus, mengganjal 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 gitu, jadi kayak pancingan gitu ya. Nah itu saya belum periksa, itu saya belum periksa ke dokter teman-teman, saya belum periksa ke dokter. Nah sekitar berjalan 3 bulan, sensasi makin tambah, makin nggak karu-karuan, dibawa kerja juga sudah nggak konsentrasi gitu ya, karena rasanya itu sakitnya itu berpindah-pindah gitu teman-teman, sensasinya itu berpindah-pindah. Jadi dari perut kayak kram, terus kayak nyeri di sini ulu hati, terus kayak
kalau lagi datang sensasi itu yang sore-sore itu kayak dada itu dag diduk itu kenceng banget, terus napasnya berat, terus ini yang hidung tersumbat itu teman-teman. Nah itu saya belum periksa teman-teman, itu sekitar berjalan 3 bulan lah, pokoknya itu sensasi sudah nggak karu-karuan ya, karena saya ini wah saya kira masuk angin tapi kok lama kelamaan seperti ini. Jadi ya saya pikir waktu itu masih eh, apa ya, ini masuk angin yang kasep gitu ya masuk angin yang sudah parah gitu. Jadi ya saya masih belum ada yang panik sekali gitu, itu belum teman-teman. Pada saat saya itu datang sensasi apa namanya oleng ya, oleng atau keliengan itu saya udah mulai panik teman-teman, karena saya pikir wah ini kayaknya semakin serius gitu ya. Karena jangankan saya bawa aktivitas teman-teman, saya bawa berdiri aja nggak bisa gitu ya, nggak bisa artinya saya nggak bisa berdiri lama gitu, itu mau jatuh gitu. Nah gini, mau jatuh lagi, mau jatuh lagi, jadi buat aktivitas itu kayak mau nyungsep gitu seperti itu. Nah ini saya pikir saya ini kenapa gitu ya, saya ini kenapa gitu. Jadi waktu itu teman-teman itu ya nggak ada yang tahu, cuma teman-teman itu waktu itu nyaraninnya ya periksa gitu. Nah pada saat itu kan awal pandemi ya, awal pandemi gitu, baru-barunya itu pandemi itu. Jadi saya mau periksa itu, saya takut nanti malah dirujuk ke rumah sakit, terus apa namanya di karantina itu seperti itu. Jadi ada rasa ketakutan-ketakutan seperti itu, dan akhirnya saya itu coba searching, saya coba searching, saya coba cari di Google apa namanya gejala-gejala seperti ini itu karena sakit apa gitu ya. Nah pada saat itu yang muncul malah malah banyak sekali gitu yang muncul ya, yang keliengan katanya ada ini itulah sebagainya, itu semakin semakin ini teman-teman, semakin takut gitu ya. Jadi akhirnya saya itu putuskan untuk sudahlah saya obatin sendiri gitu. Nah ini salahnya saya gitu ya, jadi saya obatin sendiri tanpa harus periksa ke dokter. Saya apa namanya minum vitamin banyak ya, vitamin banyak, waktu itu vitamin C gitu, karena saya nggak tahu itu gangguan lambung gitu. Vitamin C itu saya banyak minum, jus jeruk saya tambahin karena saya pikir imun saya itu waktu itu nggak bagus gitu ya, supaya menambah imun, karena waktu itu juga pandemi. Awal-awal COVID itu saya juga takut sekali, takut terkena COVID gitu ya. Jadi akhirnya saya konsumsinya itu terlalu over gitu teman-teman. Nah itu mungkin menambah lagi gitu ya, menambah lagi yang tadinya awal-awalnya sudah ada apa namanya, sudah ada bibit-bibit untuk apa gangguan asam lambung GERD ini, akhirnya dengan saya konsumsi makanan-makanan yang banyak mengandung asam, kecut gitu ya, pedas gitu, akhirnya ya tambah lagi teman-teman, sensasinya itu bertambah lagi gitu. Jadi obat apa gitu ya, ya saya cuma cari di ini aja, jadi cari di apotek gitu ya. Jadi ketika saya muncul gejala kayak sesak napas, saya coba beli obat sesak napas. Ketika perutnya bunyi kerucuk-kerucuk, saya beli obat yang buat itu apa namanya perut. Ketika saya pusing, saya beli obatnya obat pusing. Nah itu seperti itu teman-teman. Jadi eh, diobatin sendiri gitu tanpa periksa. Nah ini salahnya saya teman-teman. Akhirnya mungkin kurang lebih ada sekitar 4 bulan atau 5 bulan dari ketidaktahuan saya, karena saya itu nggak periksa. Nah itu akhirnya itu saya itu periksa teman-teman, akhirnya saya nekatin periksa karena saya udah nggak kuat ini, saya nggak kuatnya itu sensasi yang eh, panik attack-nya itu ya, kayak seolah-olah itu kayak udah mau end aja gitu ya, udah pokoknya udah takut sekali lah, udah takut takut mati gitu. Kalau sensasi datang itu pas pada saat sore itu pas maghrib itu sensasinya kan luar biasa gitu. Saya ceritakan ke teman-teman pun nggak ada yang percaya teman-teman, nggak ada yang percaya gitu, nggak ada yang percaya sama rasakan ini itu, nggak ada yang percaya gitu. Saya seringnya itu tiduran, capek sedikit tiduran tiduran. Nah itu seperti itu teman-teman. Waktu itu saya masih bawa kerja, dan saya udah merasa saya udah apa namanya aktivitasnya itu terganggu ya, kurang produktif karena sakit ini. Saya periksakan ke dokter gitu, saya periksakan ke dokter, waktu itu ke dokter umum teman-teman, waktu ke dokter umum. Setelah diperiksa, dicek, di apa semua itu ya, dokter bilang itu normal gitu.
Terus waktu diperiksa di bagian perut itu dokter bilang katanya ini kamu mah gitu. Tapi mahnya ini sudah kacau gitu, kacau. Saya bilang kacau kacau dalam artian apa dok gitu. Ya ini kamu mikirin apa sih gitu kan. Eh, ya mikirin apa ya dok ya? Ya nggak mikirin apa-apa. Kamu mikirin ini apa takut covid, takut ini, takut itu gitu kan. Ya itu juga iya, tapi ya kalau pikiran ya banyak dok namanya. Saya kerja itu ya pikirannya itu banyak gitu. Udah ini nanti diminum obatnya. Jadi waktu itu saya diresepkan gitu ya, berdasarkan keluhan saya gitu ya, ada pusing, ada apa gitu. Nggak tahu diresepkan terus saya tebus di apotek ya. Di apotek itu saya tanya sama itu apa namanya pegawai apoteknya gitu, ini obat apa anu bu gitu. Ini buat lambung, terus ya dijelasin gitu, jadi kebanyakan itu buat lambung gitu. Nah saya pikir wah lambung gitu, lambung apa emah gitu kan. Nah waktu itu saya pulang tuh ya, pulang masih di tempat kerja, itu kan masih di tempat kerja. Nah saya bilang sama teman saya dikasih obat ini apa dikasih obat emah, obat lambung gitu. Nah, teman saya itu bilang gitu, lah emang tadi bilangnya sakitnya apa? Ya katanya saya itu kena mah gitu, kena mah gitu. Padahal saya itu nggak suka makanan-makanan yang pedes-pedes gitu. Cuma memang sebelum-sebelumnya itu em, pola makan dan apanya saya itu berantakan sekali teman-teman. Pola makan, pola hidupnya itu berantakan sekali gitu. Sama pola pikirnya apalagi gitu ya. Jadi tidak bisa memanage stres saya gitu. Karena pas berbarengan lagi dengan pandemi ya, pandemi pertama itu ya luar biasa kacau lah, pokoknya banyak lah, banyak masalah, pokoknya banyak masalah, banyak yang perlu saya hadapin, baik itu masalah dalam pekerjaan, keluarga dan lain-lain, itu saya hadapin satu tumpuk jadi satu, ketambahan dengan pandemi itu teman-teman. Pokoknya ya itulah akhirnya muncul gejala itu gitu teman-teman. Nah setelah saya minum obat dari dokter itu ya, itu saya dikasih obat itu untuk 1 minggu teman-teman. Setelah 1 minggu itu saya rasakan itu memang agak agak membaik gitu. Jadi makan itu nggak muntah gitu, nggak mual, nggak apa, pokoknya membaik lah, membaik gitu kan. Nah itu kan saya setelah seminggu itu saya datang lagi ke dokter itu untuk kontrol lah, ke dokter yang pertama saya periksa gitu. Nah, saya bilang dok ini saya perut sudah enakan tapi kok kepala saya masih suka keliengan ya gitu. Keliengan yang bagaimana? Itu seperti kayak nggak seimbang gitu. Nah terus dokter bilang katanya kamu bawa olahraga ya, kamu sering olahraga gitu. Nanti keliengan juga apa namanya sembuh gitu. Nah waktu itu saya jawab dok bagaimana saya mau olahraga, orang saya buat jalan aja mau jatuh rasanya gitu, mau pingsan rasanya gitu ya. Terus dikasih obat lah, intinya dikasih obat, kasih vitamin itu dikapsulin lah, itu dikapsulin. Terus ada yang nggak dikapsulin itu ada. Itu untuk seminggu teman-teman ya. Saya itu lagi apa namanya, saya minum lagi. Nah setelah 1 minggu itu ya agak enakan, tapi tetap sensasi yang apa keliengan itu masih ada, tapi belum belum begitu apa namanya, belum begitu parah gitu teman-teman ya. Pada saat setelah obatnya itu habis gitu ya, saya itu sudah merasakan lagi itu, setelah seminggu setelah obat habis itu, yang periksa kedua itu saya merasakan lagi gitu kan. Sensasi-sensasi itu berdatangan lagi gitu, berdatangan lagi. Aduh ini sebenarnya saya sakit apa gitu kan. Akhirnya saya waktu itu saya itu pulang gitu ya, pulang kampung gitu ya, pulang kampung. Saya ingin berobat aja lah di rumah gitu, karena ini sakitnya kok sakit diobatin kok nggak sembuh gitu. Sampai saya juga udah nggak enak gitu ya sama teman-teman, sama rekan-rekan kerja saya gitu, karena saya itu sering sakit-sakitan gitu ya. Akhirnya saya pulang gitu, saya pulang. Waktu itu saya pulang itu saya itu ingin berobat gitu. Jadi pas pada saat itu saya itu berobat ke dokter spesialis dalam, karena apa namanya di Jakarta itu kan bilangnya katanya saya itu emah gitu ya. Jadi saya itu ke dokter spesialis dalam teman-teman, ke dokter spesialis dalam. Saya di sana itu diperiksa, terus dicek lab juga itu ya, darah itu ya. Berdasarkan keluhan saya itu saya itu diperiksa darahnya di lab itu, terus pokoknya diperiksa bagian perut apa juga diperiksa.
Terus saya tanya, hasilnya kan sudah ada gitu kan, saya kasihkan ke dokternya gitu. Saya tanya, dok, apakah ada yang berbahaya dok, biar saya bisa antisipasi atau segera memperbaiki. Dokter bilang juga nggak ada, ini nggak ada, ini kamu ini aja apa namanya, jangan dulu konsumsi makanan-makanan yaitu yang kopi, teh, pedas, kecut itu secara berlebihan gitu. Sedikit nggak apa-apa lah gitu, buat tambah kepingin. Tapi ya kalau bisa sih ya jangan gitu. Nah waktu itu saya itu diresepkan obat itu untuk 2 minggu teman-teman, untuk 2 minggu. Kalau nggak salah 2 minggu atau 10 hari ya, saya udah agak lupa ya. Pokoknya seminggu lebih lah gitu, seminggu lebih gitu, mungkin 10 hari gitu. Nah saya diresepkan obat itu. Setelah 10 hari saya belum juga hilang itu sensasi yang badan goyang. Dan di situ pada saat saya ngantri itu, waktu periksa itu banyak yang nggak percaya kalau saya itu lagi sakit. Karena mas sakit apa gitu, yang mau periksa siapa gitu, saya loh kok kelihatan baik-baik aja kok, badan juga seger dan lain-lain gitu. Padahal banyak sekali sensasi yang saya rasakan gitu, pada saat duduk di situ antri pun saya merasakan luar biasa sekali gitu ya. Tapi ya seperti itulah gitu, banyak yang melihat bahwa saya itu nggak sakit gitu ya teman-teman. Jadi singkat cerita, setelah saya itu minum obat yang dari dokter spesialis dalam yang pertama ini, eh, ya nggak ini nggak maksudnya, saya masih banyak merasakan apa namanya, merasakan sensasi, masih menurut saya itu ya saya itu belum sembuh gitu. Akhirnya saya datang lagi gitu teman-teman, saya datang lagi, terus saya bilang sama dokter, dok ini gimana ya dok ya, kok masih banyak keluhan ini, keluhan itu, keluhan ini, keluhan itu. Ya dikasih lagi obat seperti itu, yang apa namanya, yang saya itu apa namanya, badan tidak seimbang, kayak mau nyungsep, mau pingsan, badan goyang itu, oleng keliengan itu, dikasih obatnya itu obat, kalau nggak salah itu waktu itu juga obat vertigo gitu ya teman-teman, terus bersama dengan obat lambung gitu. Nah udah gitu, eh, sabab pulang tuh obatnya, sabab pulang gitu. Waktu itu memang saya, menurut saya itu belum belum parah lah, belum parah sekali gitu ya, tapi saya sudah cukup cukup apa namanya, kewalahan gitu ya. Saya minum obatnya, saya minum obatnya, setelah habis itu ya agak mendingan aja, saya bilang ya agak mendingan, karena waktu itu saya itu belum belum tahu yang namanya apa namanya, anxiety, terus apa psikosomatis itu belum tahu gitu ya. Jadi intinya taunya itu lambung gitu. Nah yang jadi beban saya adalah kenapa pada saat saya tanya ke teman-teman, lambung itu lah, lambung itu 2 minggu aja beres, 2 minggu aja beres loh, kok saya itu berbulan-bulan dari semenjak pertama itu terkena gitu ya. Nah, berobat sendiri ini itulah gitu, beli obat sendiri sampai dengan periksa ke dokter umum, terus ini kok saya itu nggak sembuh-sembuh gitu. Jadi semakin semakin saya itu semakin ini teman-teman, semakin pikirannya itu semakin kacau gitu, malah jadi kayak semakin takut. Nah di sini itu awal mulai saya itu mungkin mengenal yang namanya anxiety. Jadi yang tadinya mungkin nggak begitu parah gitu ya, nggak begitu parah menurut saya. Jadi rasa cemasnya itu nggak ini teman-teman, belum 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 muncul sekali lah gitu ya. Jadi waktu itu cuma ya takut mati ya wajar ya, tapi belum berlebihan sekali. Terus akhirnya saya itu merasakan bahwa wah kok saya semakin kesini itu semakin merasakan kayak wah ini bisa sembuh atau enggak ya, ini bisa membaik atau enggak ya. Akhirnya saya itu malah jadi kepikiran terus, setiap hari itu yang saya pikirkan itu penyakit, padahal sebelumnya itu enggak, yang saya pikirkan hanya sensasi gitu ya, sensasi sensasi. Akhirnya kok saya malah berpikirnya itu jelek lagi gitu, jadi berpikirnya yang jauh gitu, yang jauh, yang belum belum jelas ininya apa namanya, kebenarannya gitu ya. Itu pikirannya jelek sekali teman-teman, pikir takut kena penyakit berat lah, apalah dan sebagainya pokoknya. Nah dari situ itu saya itu habis konsumsi obat dari dokter spesialis dalam itu hanya apa namanya ya, agak membaik lah, tapi ya sensasi masih ada gitu. Intinya ya saya belum merasakan bahwa ini sembuh gitu kan, ini membaik itu belum lah teman-teman. Akhirnya saya itu
ini lagi kerja lagi gitu ya teman-teman, kerja lagi, saya bawa kerja lagi teman-teman, saya bawa kerja lagi, saya bawa kerja lagi, semakin menjadi teman-teman, semakin menjadi, karena saya itu juga belum tahu yang namanya 3P ya, saya harus menjaga pola makan, pola hidup, pola pikirnya gitu. Jadi masih dengan kesibukan yang apa namanya, kesibukan yang tidak beraturan lah teman-teman, pokoknya apa namanya, pola hidupnya itu berantakan lah, pola pikirnya apalagi, terus pola makannya juga sama teman-teman, berantakan sekali gitu ya. Terus makanan-makanan yang harusnya saya pantang dulu tetap saya hajar gitu, akhirnya di situ saya itu merasakan bahwa wah ini udah ini apa namanya, udah repot kayak gini. Akhirnya ambruk teman-teman, bener-bener saya itu nggak bisa apa-apa teman-teman, nggak bisa apa-apa, saya hanya bisa tiduran saja itu. Dan waktu itu saya masih ada sisa-sisa apa namanya tenaga atau sisa-sisa keberanian, saya beranikan lagi pulang lagi ke kampung teman-teman, pulang lagi ke kampung ya. Ini saya persingkat ceritanya ya, saya pulang lagi ke kampung. Nah setelah pulang ke kampung itu saya itu hanya rebahan aja di kasur, rebahan, karena saya pikir saya sudah berobat kemana gitu, hasilnya juga tidak ada hasil gitu ya. Saya itu waktu itu belum tahu teman-teman, yang saya harus menjaga pola makan, pola pikir, pola hidupnya itu saya harus menjaga itu gitu, itu belum tahu teman-teman, karena saya itu orangnya juga apa namanya, orang yang inilah, orang yang serba kepinginnya itu terburu-buru, terus pemarah gitu ya, pemarah, terus intinya banyaklah sifat-sifat negatif saya gitu ya. Jadi pokoknya waktu itu saya bawa kerja saja gitu, akhirnya ambruk. Ambruk itu saya sudah pasrah gitu ya, pasrah artinya saya harus kemana lagi gitu. Dan waktu itu saya sore-sore itu saya ingat ya, setelah di rumah, setelah rebahan aja, saya nggak tahu harus minum obat apa, keluarga juga bingung. Sore-sore saya apa namanya, saya minta ini teman-teman, saya minta dibawa ke rumah sakit gitu ya. Jadi sebelumnya itu dari Jakarta itu saya pulang kampung, saya itu telepon sama teman saya, karena teman saya itu supir travel ya. Jadi tolong antarkan saya sampai rumah, pokoknya yang penting saya antarkan sampai rumah gitu. Saya itu di jalan itu udah nggak karu-karuan rasanya teman-teman, udah pokoknya nggak karu-karuan, pokoknya intinya sampai rumah aja gitu. Sampai rumah, yaitu setelah sampai rumah saya merasakan sensasi yang luar biasa gitu ya. Jangankan buat jalan, berdiri aja itu wah nggak karu-karuan, gemetar, lemas, terus keliengan, apalah pokoknya banyak sekali. Akhirnya saya rebahan aja, sore-sore saya sudah merasa nggak kuat, saya bilang sama istri saya, ayo tolonglah saya bawa ke rumah sakit gitu, nggak tahu ini saya harus bagaimana gitu, pokoknya saya bawa ke rumah sakit. Nah setelah berembuk waktu itu kan pandeminya itu kan semakin ini teman-teman, semakin menjadi ya gitu ya. Jadi keluarga itu bilang apa namanya, eh, jangan ke rumah sakit dulu lah, nanti takutnya malah di karantina atau di apa gitu ya. Intinya saya itu pokoknya sudah nggak tahan, pokoknya ini saya harus bagaimana gitu. Akhirnya ya dirembuk secara keluarga gitu ya. Akhirnya saya itu dibawa ke dokter spesialis dalam lagi, tapi bukan yang pertama itu gitu, ini lain kabupaten teman-teman. Nah waktu itu dibilang waduh lain kabupaten, saya udah pikir saya berdiri aja nggak kuat kok mau dibawa ke sana. Akhirnya pokoknya dengan dibopong-bopong gitu, saya dimasukin ke mobil, saya dibawa ke sana. Pokoknya di jalan udah nggak karu-karuan gitu, nggak karu-karuan gitu pokoknya. Wah sampai ke sana, nah sampai ke sana itu saya diperiksa lagi, lebih menurut saya itu lebih akurat ya, lebih akurat di USG apa gitu, semua itu diperiksa gitu. Terus hasil labnya juga sudah saya sampaikan ini itu dan sebagainya gitu. Akhirnya ya dokter meresepkan itu obat lambung, terus obat pusingnya, obat keliengan, obat vertigo gitu ya, banyak sekali gitu ya. Cuma ini obatnya paten semua teman-teman, beda sama yang pertama gitu. Yang pertama itu bukan paten gitu. Nah ini obat paten semua, jadi untuk apa namanya, harganya juga wah lumayan gitu ya, lumayan. Tapi saya itu tidak mempermasalahkan itu waktu itu gitu. Saya pokoknya intinya pingin sembuh teman-teman, pingin sembuh gitu. Nah, saya itu ikutin arahan dokter, apapun yang dokter arahkan, saya ikutin teman-teman. Seminggu sekali, pertama seminggu sekali saya harus kontrol, seminggu sekali kontrol, seminggu sekali kontrol terus.
akhirnya sampai dengan 2 minggu sekali, akhirnya sampai dengan 3 minggu sekali, akhirnya sampai dengan 1 bulan sekali kontrolnya teman-teman, itu saya ikutin gitu ya, saya ikutin. Nah, semakin berjalannya ke sini itu saya itu mencari-cari tahu gitu ya, gangguan asam lambung dan GERD ini ya. Nah, ternyata eh, apa namanya, banyak sekali gitu ya yang mengalami gangguan asam lambung, GERD dan anxiety ini teman-teman gitu. Nah, waktu itu kenapa saya bilang saya ada asam lambung, GERD dan anxiety, karena memang dokter bilang juga memang saya kena GERD gitu ya. Terus apa namanya, lambung juga katanya sariawan kayak gitu bahasanya, itu seperti itu, agak bercanda gitu ya. Eh, itu ya pokoknya saya ikutin arahan dokter, kalau memang ada yang harus diobatin secara medisnya ya diobatin gitu, saya percayakan sama dokter gitu aja gitu teman-teman. Nah, seiring berjalannya waktu ke sini dengan apa namanya, sensasi-sensasi yang saya rasakan, saya apa namanya, samakan dengan orang-orang yang sudah sebelumnya sudah terkena gangguan ini terus sembuh gitu. Oh ya, ternyata saya sama itu mengalami hal seperti itu, dan saya juga ikutin metode-metodenya ya, yang baik saya ambil gitu ya, intinya yang bisa memotivasi saya, bisa menyemangati saya, bisa saya itu bisa lebih apa namanya, lebih bangkit gitu ya, lebih termotivasi gitu, saya ikutin teman-teman. Akhirnya dari situ saya juga selain konsumsi obat dari dokter itu gitu ya untuk mengobatin medisnya, pikiran saya atau mental saya kan memang, menurut saya itu memang juga terganggu gitu, karena banyaknya yang muncul sensasi ini kan juga mengganggu pikiran kita gitu teman-teman, mengganggu pikiran kita, akhirnya pikiran kita itu kacau gitu ya. Dan itu saya mulai terapkan yang namanya memperbaiki diri teman-teman, memperbaiki diri dari pola hidup, pola makan, dan pola pikir gitu. Walaupun saya itu masih belajar teman-teman, waktu itu ada perubahan sedikit aja, saya itu senang sekali teman-teman, dan senang sekali teman-teman. Jadi saya pikir ya entah itu karena obat atau karena apa namanya, metode pola hidup pola hidup sehat ini ya, 3P ini teman-teman, ya saya nggak tahu juga ya, tapi intinya saya untuk ada permasalahan medisnya ya saya pasrahkan ke dokter ya, percayakan ke dokter yang mengobati. Untuk gangguan mental saya, gangguan pikiran saya, gangguan cemas saya coba apa namanya, ikutin arahan-arahan dari teman-teman yang sudah sembuh dari GERD anxiety ini teman-teman ya. Jadi menerapkan 3P gitu teman-teman, dan ya alhamdulillah semakin membaik, walaupun pada saat prosesnya itu kadang jatuh bangun, artinya ketika sudah membaik jatuh lagi, ketika mau membaik jatuh lagi, ketika mau membaik jatuh lagi, itu tetap saya jalankan teman-teman. Jadi untuk teman-teman di sini yang masih merasakan banyak sensasi, jangan khawatir teman-teman, pasti kalian akan segera membaik teman-teman. Kalau kalian sedang berobat entah itu medis, herbal atau yang lainnya ya, teman-teman itu konsisten saja teman-teman. Kalau memang dari medisnya ada yang sakit ya harus diobatin teman-teman. Kalau kita untuk apa namanya, memperbaiki apa pola hidup kita ya, pola hidup, pola makan, pola pikir, itu kan banyak sekali itu referensi di YouTube itu untuk apa namanya, untuk menerapkan 3P itu ya gitu. Itu banyak sekali teman-teman, dan itu bisa diikutin ya, nggak ada salahnya teman-teman gitu, karena itu baik gitu untuk mengembalikan lagi apa namanya, fungsi-fungsi dari apa namanya, organ-organ kita ya, yang harusnya pagi itu harus sarapan biar apa namanya, lambung itu sudah terisi gitu ya, nanti makan makan yang sehat gitu ya, jajannya dikurangi dulu, terus makanan-makanan yang tidak terlalu berlebihan gitu ya, itu coba diterapkan seperti teman-teman. Nah, makanan-makanan pantangan kalau bisa dikurangin dulu teman-teman, yang menimbulkan gas, yang menimbulkan apa namanya, lemak berlebih gitu, itu kurangin dulu teman-teman, yang memicu naiknya asam lambung gitu teman-teman, itu dikurangin dulu gitu. Jadi lama kelamaan pasti akan membaik teman-teman. Alhamdulillah sekarang saya juga sudah membaik, sudah bisa beraktivitas, walaupun teman-teman perubahannya itu sedikit demi sedikit, sedikit demi sedikit, dan bahkan ketika sudah seperti mau membaik itu jatuh lagi, terus ada perubahan sedikit-sedikit, itu hargai teman-teman, jangan patas, jangan ini teman-teman, jangan kendor gitu ya. Jadi harus
pantang menyerah gitu, pantang menyerah. Tetap semangat teman-teman, tetap semangat. Pasti kalian akan membaik, yakin akan membaik teman-teman. Jadi sekian dulu cerita saya atau kisah saya ya. Mungkin ini tidak terlalu detail sekali. Kalau detail sekali itu mungkin durasinya akan panjang sekali teman-teman. Jadi ya ini gambaran saja teman-teman bagaimana saya menghadapi dari awal gitu ya sampai dengan saya itu berobat sampai dengan membaik gitu ya. Bukan hanya obat medis saja teman-teman, bukan hanya obat medis saja. Obat medis untuk mengobati apa namanya, memang kalau di organ kita itu ada yang sakit ya, ya itu bisa diobatin itu apa namanya dari apa obat dokter. Tapi ketika kita mengalami gangguan lain ya mungkin kita juga harus mengobati gangguan itu ya teman-teman, mengobati dengan cara yang banyak sekali caranya gitu ya. Jadi kita itu lebih ke apa ya, pasrah gitu ya, pasrah dalam arti bukan kita nggak berusaha terus, kita ikhlas menjalaninya, kita nikmatin prosesnya, pasti nanti akan ada hasil teman-teman ya. Terima kasih sudah menonton video ini. Semoga video ini memotivasi teman-teman supaya cepat membaik. Minimalnya sekali saya bisa menemani, saya bisa bercerita, saya bisa berkisah bagaimana saya itu menghadapi gangguan asam lambung GERD anxiety ini teman-teman ya. Oke teman-teman, sekian dulu. Salam sehat, semoga teman-teman semakin sehat, semakin membaik, sehat jasmani dan rohani. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.